Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang Ibu mau ambil absen dulu ya. Anissa, Putra, Rina, Zidan. Nah, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya pada hari ini hadir ya. Nah, hari ini kita masuk materi baru ya. Sebelum mulai, Ibu mau melihatkan sebuah video dan nanti anak-anak Ibu menyimak dan nanti Ibu akan nanya apa yang ada di dalam videonya. Waktunya sekolah. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Deh? Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah Mama. Dadah Adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya. Baik, Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Ma. Wah, Bu, tasnya jangan disandang. Bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam jok saja. Oh, iya. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Duluan ya, Bu. Ya, Bu. Ayo deh. Iya, Bu Guru. Ma, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Ma. Kita memutar dari sana aja ya, Ma. Oh, iya juga ya, deh. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Ma. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita taat lalu lintas, kita selamat sampai tujuan. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah menonton videonya.
Dan apa yang Anda lihat dari videonya? Siapa yang tahu? Nah, ya benar. Video tadi bercerita tentang orang yang mematuhi peraturan lalu lintas atau peraturan yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai norma dan adat istiadat. Siapa yang tahu apa itu norma dan adat istiadat? Nah, ya betul. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah, sedangkan adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal baik dan patut untuk ditaati. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma itu sendiri. Berdasarkan bentuknya, norma itu ada dua jenis, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Yang pertama kita bahas norma tertulis. Norma yang tertulis biasanya diatur oleh hukum di Indonesia dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Contohnya seperti contoh video yang telah kita tonton tadi, yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang tersedia. Contoh lainnya, dokter yang harus menjaga informasi pribadi dari pasiennya. Yang kedua, ada norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis biasanya berasal dari kebiasaan yang dilaksanakan atas kesadaran setiap individu untuk mewujudkannya. Contohnya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Yang kedua, yaitu bertutur kata sopan kepada orang yang lebih tua. Kita harus menghargai orang yang lebih tua dan harus menyayangi yang lebih kecil. Nah, norma itu ada 4 jenisnya, yaitu yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang keempat yaitu norma hukum. Yang pertama kita bahas yaitu norma agama. Norma agama yaitu suatu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa dan tercantum dalam kitab suci. Contoh dari norma agama yaitu melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Sanksi dari norma agama ini yaitu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, ketika ada seorang siswa yang tidak mencontek ketika ulangan karena hati nuraninya mengatakan perbuatan itu merupakan suatu hal yang salah. Sanksi dari norma ini yaitu adanya rasa bersalah dan malu atau menyesal pada diri sendiri. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain, menggunakan bahasa yang halus ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Sanksi dari norma ini yaitu adanya celaan atau dikucilkan dalam suatu masyarakat. Yang keempat yaitu ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum bersifat memaksa sehingga perintah norma hukum harus ditaati, sedangkan larangannya harus dijauhi. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bila pelanggaran itu terjadi. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Nah, selanjutnya yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan menjadi suatu kebiasaan yang diakui sebagai hal-hal baik oleh masyarakat yang bersifat turun-temurun. Nah, ada beberapa contoh dari adat istiadat, yaitu yang pertama adat ngaben di Bali. Ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali.
Upacara ini dilakukan untuk mensucikan roh leluhur orang yang sudah wafat menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan cara melakukan pembakaran jenazah atau pembakaran mayat. Yang kedua, adat kenduri di Jawa Tengah. Kenduri adalah suatu acara adat yang diadakan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa dan harapan. Kenduri yang sengaja diadakan dengan tujuan tertentu, sengaja diadakan untuk mensyukuri suatu hal tertentu. Semisalnya untuk mensyukuri lulusan sekolah, mensyukuri selesainya pembangunan suatu rumah, mensyukuri tercapainya suatu impian, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, sekarang Ibu mau membagi Ananda menjadi 4 kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok yang Ibu berikan. Yang di sebelah kanan Ibu kelompok 1, dan yang sebelah kiri Ibu kelompok 2, dan yang di bagian belakang yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk tugas kelompoknya, nanti anak Ibu yang kelompok 1 mewawancarai kelompok 2, dan nanti sebaliknya. Dan begitu juga dengan kelompok 3 dan 4 saling mewawancarai ya, untuk mendapatkan informasi mengenai norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak Ibu. Untuk pengerjaan tugasnya, Ibu beri waktu 15 menit, dan kalau sudah selesai nanti dipresentasikan di depan ya. Sekarang Ibu mau membagikan tugas kelompoknya. Apakah sudah ada kelompok yang selesai? Ya, silakan kepada kelompok 1 dan nanti dilanjutkan dengan kelompok 2, 3, dan kelompok 4 untuk presentasi kelompok. Silakan kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dan ada berbagai macam norma dan ada istiadat ya di lingkungan tempat tinggal anak-anak Ibu semuanya. Untuk menambah pemahaman anak-anak Ibu, Ibu memberikan tugas evaluasi dan dikerjakan di rumah secara mandiri dan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak Ibu semuanya.